kami berdua akan melaksanakan pembahasan kepada rekan-rekan guru terkait budaya positif. Adapun kegiatan rencana yang akan kami laksanakan untuk saya penerapan protokol kesehatan di kelas, dan Kak Ibu yang mengambil untuk kegiatan di kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, itu nantinya antara kesepakatan kelas dan penerapan budaya positif. Nah, progresnya nanti rencananya kami mohon waktu kepada Bapak untuk memberikan waktu kepada teman-teman untuk melakukan pembahasan apa yang kami lakukan, apa yang kami lakukan di praktek baik kesepakatan kelas dan juga protokol kesehatan. Jadi itu mohon pertama mohon berkenan, yang kedua mohon berarti ditugaskan langsung ya? Prinsipnya kayak memungkinkan, bagus itu silakan dibahaskan mulai besok kan kebetulan acara di SP1 dan anak asuh anak untuk dari dokumen sekolah dan ibu guru semua, mohon izinnya hari ini saya dan rekan saya akan melakukan sosialisasi terkait kegiatan CGV yang sudah kita dapatkan dan sudah kita terapkan. Yang mohon izinnya untuk menyampaikan presentasi hari ini. Keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan pada saat di kelas atau di sekolah. Nah, kemudian harapan-harapan yang ingin kami lihat yaitu penggunaan masker. Di sini ada beberapa siswa pada saat saya mulai masuk di kelas, beberapa siswa tidak menggunakan masker. Kemudian saya memanggil atau menyuruh mereka ke depan untuk memberikan bimbingan untuk mengingatkan para siswa menggunakan masker di kelas. Kemudian saya memberikan hukuman lari setengah lingkaran kepada siswa-siswa yang melanggar peraturan. Nah, untuk ini dokumentasinya berkolaborasi dengan rekan guru dan pegawai pada saat kita melaksanakan pindah gedung. Salah satunya yang ada di depan, yaitu pembersihan. Kami berharap seluruh murid di sekolah dapat belajar dengan aman, nyaman. Mereka dapat belajar sesuai dengan kodrat mereka tanpa ada paksaan dari warga sekolah. Seperti itu dari harapan yang ingin kami dapatkan. Sudah ya, selamat pagi. Pagi. Sesuai peraturan sekolah, bagaimana peraturannya di kelas? Apa saja untuk protokol kesehatannya? Pakai masker juga. Tangan. Tadi kalian sudah pakai masker apa belum? Belum. Maskernya di bawah? Bawah. Tapi kenapa nggak dipakai? Lupa. Nanti kalau ibu pas mendapat pelajaran bahasa Indonesia di rapor ibu bilang lupa, kasih nilai kalian di rumah? Tidak. Tidak. Nanti paginya bagus ya.
จอดเลยไป Nah, nanti karena hari ini kalian sudah mulai berkelas, baru pertama kali mengajar ke kelas di gedung yang baru, kalian sudah mulai berkelas. Nanti kita bersepakatan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Siapa yang melanggar sesuai kesepakatannya apa, konsekuensinya kalian menerangkan. Setuju? Baik, karena sekarang masih pagi, tadi juga sudah berolahraga. Olahraga kan tadi ya? Silakan keliling setengah lingkaran untuk satu kali. Bilang Mau lihat? Silakan bersih-bersih di halaman sekolah. Selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum saya nanti bertanya, saya di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, budaya positif ini lahir dari kita melakukan disiplin yang positif. Setelah kita melakukan suatu disiplin, akhirnya nantinya akan bisa menjadi budaya, namanya budaya positif. Dan kemudian di dalam budaya positif yang perlu kita ketahui bersama, Pak Ibu, bahwa hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya hukuman tidak dilakukan. Ada beberapa hal yang membedakan antara disiplin dengan hukuman. Jika misalnya ada sesuatu yang melanggar, sebaiknya lakukanlah tindakan disiplin, bukan tindakan hukum. Nah, dari tindakan-tindakan disiplin itu lahirlah nantinya budaya positif. Itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Sekali lagi, kegiatan ini sangat penting sekali dilakukan. Intinya sekali lagi Pak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar, kita tentu bisa bertanya, buat kesepakatan, kemudian tanyakan harapan sebenarnya dia apa, kemudian setelah itu nanti siswanya menyampaikan ingin perbaikinya dengan cara apa. Nah, kita coba arahkan dia dan ikuti apa yang menjadi kesepakatan antara guru dan siswa. Dan tentu ini harus konsisten. Dan yang untuk Pak Ibu, kalau misalnya bisa dan mungkin sudah dari kesepakatan kelas yang ada yang sudah dibuat, sebaiknya ditulis atau ditandatangani seperti yang dulu, sehingga menjadi sah. Dan ataupun dengan cara yang berbeda, mungkin Pak Ibu sudah melakukan, apakah sudah dengan tepuk tangan atau dengan cara yang berbeda, saya yakin itu sudah dilakukan. Dan sangat benar sekali kalau memang memungkinkan kita semua guru melakukan kesepakatan kelas di kelas masing-masing, sehingga mungkin saja ketika pelajaran A, buku A, itu akan berbeda kesepakatannya. Terima kasih atas materi hari ini. Memang merefresh kembali dan banyak hal yang jadi harapannya seperti itu, ketika ada hal-hal positif yang didapatkan itu diimbaskan sehingga maju hebat bersama, maju bersama hebat semua. Budaya positif ini sangat penting dan paling cocok diterapkan oleh SMP Namabang, karena SMP Namabang dalam kondisi yang baru mengawali. Jadi dia berharap dan dia minta, di awal juga sudah dia minta, silakan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Dan nanti Pak Juni di OSIS silakan buat kesepakatan secara umum. Namanya kesepakatan kelas, lahirnya dari musyawarah. Sehingga ini menepis stigma yang selama ini aturan yang dibuat menakutkan atau aturan itu dari atas. Kalau sekarang itu aturan dibuat bersama oleh yang akan melaksanakan aturan itu, sehingga tidak ada alasan nanti merasa tidak nyaman melaksanakan. Nanti harap nanti ada terobosan-terobosan yang bisa disumbangkan untuk SMP Namabang. Kesepakatan apa sih yang tekankan itu? Tolong yang pertama kesepakatan tentang pemanfaatan media sosial harus ada itu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak
lihat di media sosial terkait, apalagi terkait kita di sini. Kemudian tahu menggunakan media sosial. Yang kedua, yang mengusulkan nanti mudah-mudahan disepakati di kelasnya adalah terkait sampah. Kenapa? Karena kita tidak punya tempat pengolahan sampah atau kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini juga menjadi refleksi untuk kita. Ke depan kita harus bagaimana, teman-teman? Karena kalau sampah ini tidak kita buat kesepakatan bersama, di pojok itu tidak boleh sebenarnya untuk sampah. Kalau itu terus diisi sampah nanti akan menggunung. Kalau sudah menggunung tampak depan itu. Kalau masuk langsung kelihatan. Karena itu tolong diajak anak-anaknya, termasuk kita sepakat untuk bisa menyepakati mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Barang sekali pakai. Contoh, itu tadi masalah yang sudah dilakukan untuk Pak Uye, kalau bisa bawa botol yang tidak sekali pakai. Kemudian upayakan lebih banyak menggunakan bahan-bahan organik. Nanti Pak Joni lebih dipotong itu diosis sehingga menjadi budaya positif. Budaya positif yang lahir dari kesepakatan. Nyaman sudah. Yang berupaya begitu dengan teman-teman. Apapun kebijakan dia pasti dia sosialisasikan. Ketika teman-teman sudah merasa itu yang sosialisasikan, teman-teman tidak ada usulan lain, kita sepakati, kita sahkan. Nah, karena di kelas kalau guru mata pelajaran boleh disahkan lewat tepuk tangan atau seremoni, tapi kalau kesepakatan kelas atau sekolah itu kalau bisa ada tanda tangan. Misalnya wali kelasnya buat kesepakatan di kelas itu, lengkapi di bawah seperti tanda tangan saksi. Kan banyak, kalau ada 30 ya ini. Sehingga ketika ada pelanggaran, restitusi itu yang jalan. Misalnya dia tidak pakai masker, baca kesepakatannya. Kamu kan menyepakati pakai masker. Kembalikan lagi ke dia. Itu teorinya yang dikuatkan sekarang sehingga terjadilah merdeka belajar. Anak merdeka karena memang dia tidak dijajah oleh aturan dari gurunya, tapi aturan bersama. Baik, tadi terkait budaya positif, ayo kita berlomba-lomba membuat budaya positif. Supaya jadi budaya maka harus lahir dari sebuah kesepakatan, bukan dari perintah maupun instruksi. Kalau sudah sepakat, pasti sepakat. Misalnya sepakat sekarang baju untuk orang bisa misalnya itu, tidak masalah bebannya. Sepakat besok kerja bakti itu nggak ada bebannya. Itu contohnya. Nah, sekarang ini baru ada surat